Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang sejarah kerajaan Mataram kuno dan kerajaan Medang Kamulan. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah kerajaan Mataram kuno. Pertama, letak kerajaan. Letak kerajaan ini diperkirakan terletak di wilayah Jawa Tengah, tepatnya di Kedu, Yogyakarta hingga Surakarta. Selanjutnya, latar belakang Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno, yaitu kerajaan bercorak Hindu-Buddha, ini berdiri dari tahun 752 Masehi sampai 1045 Masehi. Berdirinya kerajaan ini dilatar belakangi oleh runtuhnya kerajaan Kalingga yang menyebabkan kerajaan ini terpecah menjadi dua, di mana satu di antaranya ialah kerajaan Mataram kuno atau kerajaan Medang, dan kerajaan Mataram kuno itu sendiri adalah hasil pembagian kerajaan Kalingga oleh Ratu Sima. Oke, selanjutnya sistem pemerintahan. Struktur pemerintahan di kerajaan Mataram kuno dipegang oleh dua dinasti yang berbeda, yaitu dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu dan dinasti Shailendra yang bercorak Buddha. Di mana dinasti Sanjaya ini memerintah kerajaan Mataram kuno bercorak Hindu di Jawa Tengah bagian utara, sedangkan dinasti Shailendra memerintah kerajaan Mataram kuno bercorak Buddha di Jawa Tengah bagian selatan, serta terdiri dari 3 menteri, yaitu Rakrian I Hino, Rakrian I Halu, dan Rakrian I Sirikan. Selanjutnya adalah kondisi ekonomi. Dalam sektor ekonomi, kerajaan ini fokus pada pertanian dan pemungutan pajak rutin. Kegiatan ekonomi utama yang dilakukan masyarakat Mataram kuno adalah bertani, beternak, berdagang, dan membuat kerajinan. Kegiatan perdagangan dilakukan secara bergilir mengikuti hari pasaran Jawa, dengan barang yang diperdagangkan berupa rempah-rempah, kapur barus, gading, dan emas. Letak kerajaan Mataram yang terisolasi menyebabkan perekonomian kerajaan itu sulit untuk berkembang dengan baik. Selain itu, transportasi dari pesisir ke pedalaman sulit untuk dilakukan karena keadaan sungainya. Berikutnya yaitu kehidupan sosial dan budaya. Kehidupan sosial dan budaya masyarakat di kerajaan Mataram kuno ini sudah teratur. Mengapa dikatakan demikian? Karena hal ini terlihat dari sikap gotong royong mereka saat membangun candi bersama, serta sikap toleransi di antara masyarakat yang sangat baik dikarenakan mereka tetap bisa bersosialisasi walaupun aliran kepercayaan mereka berbeda satu dengan yang lain. Yang selanjutnya yaitu masa kejayaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno mencapai masa kejayaannya pada masa kepemimpinan Raja Balitung. Raja ini banyak membangun candi dan prasasti, di antaranya ialah Kompleks Candi Prambanan, Daksa, Tulodang, dan Wawa. Yang selanjutnya, masa keruntuhan. Kerajaan Mataram kuno mengalami keruntuhan pada tahun 1080. Keruntuhan kerajaan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Meletusnya Gunung Merapi yang menyebabkan candi-candi tersebut rusak, karena lahar letusan gunung tersebut hampir menimbun seluruh bangunan candi. Kemudian yang kedua, pada tahun 927 sampai 929 Masehi, terjadi krisis politik sehingga menimbulkan keruntuhan kerajaan Mataram kuno. Dan yang terakhir, karena pertimbangan ekonomi, letak kerajaan Mataram berpindah karena di daerah Jawa Tengah yang kurang subur, kemudian dipindahkan ke Jawa Timur yang memiliki kesuburan serta menjadi jalur strategis untuk perdagangan. Selanjutnya ada peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah kerajaan Mataram kuno terbagi menjadi dua, yaitu candi dan prasasti. Candi peninggalan kerajaan Mataram kuno yaitu ada Candi Gatotkaca, Candi Mendut, Candi Arjuna, Candi Pawon, Candi Bima, Candi Puntadewa, Candi Borobudur, dan Candi Semar. Kemudian prasasti peninggalan kerajaan Mataram kuno ada Prasasti Sojomerto, Prasasti Cangal, Prasasti Kalasan, Prasasti Ratu Boko, dan Prasasti Mantiasi. Yang kedua, kita akan membahas tentang kerajaan Medang Kamulan. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu letak kerajaan. Kerajaan Medang Kamulan didirikan oleh Empu Sindok pada abad ke-10. Kerajaan ini diperkirakan berada di daerah Jombang, Jawa Timur. Oke, selanjutnya adalah latar belakang.
Kerajaan ini didirikan oleh dinasti Isyana dengan rajanya ialah Empu Sindok yang merupakan menantu dari Raika Diawawa. Dengan demikian, latar belakang berdirinya Kerajaan Medang Kamulan ialah saat itu Kerajaan Mataram kuno memindahkan ibu kotanya dikarenakan adanya bencana Gunung Merapi yang meletus. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pemerintahan. Sejak berdiri dan berkembang, Kerajaan Medang Kamulan memiliki raja-raja yang memerintah kerajaan tersebut. Di antaranya adalah 1. Empu Sindok, memerintah Kerajaan Medang Kamulan dengan gelar Sri Isyana Tunggadewa. Empu Sindok termasuk keturunan dinasti Sanjaya atau Mataram kuno. Karena desakan dari Kerajaan Sriwijaya, maka Empu Sindok memindahkan pusat pemerintahannya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Kedua, ada Dharma Wangsa. Dharma Wangsa merupakan seorang raja besar. Dharma Wangsa percaya bahwa kedudukan ekonomi Kerajaan Sriwijaya yang kuat merupakan ancaman bagi Kerajaan Medang Kamulan. Dharma Wangsa melakukan penyerangan ke Sriwijaya. Tetapi selang beberapa tahun kemudian, Sriwijaya menyerang balik Medang Kamulan. Ketiga, Airlangga. Dalam prasasti Kalkuta disebutkan bahwa Raja Airlangga masih termasuk keturunan Empu Sindok dari pihak ibunya yang bernama Mahendrata yang menikah dengan Raja Undayana. Selanjutnya, kondisi ekonomi. Keadaan ekonomi Kerajaan Medang Kamulan ini mengandalkan sektor maritim, yaitu perdagangan dan pelayaran. Barang dagangannya adalah porselen, besar, daging, dan kayu. Di mana di masa pemerintahan Empu Sindok dibangun sebuah bendungan yang berfungsi sebagai irigasi dan tempat memelihara ikan. Selanjutnya, kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Medang Kamulan sudah teratur. Hal ini dikarenakan struktur sosial masyarakat dibedakan berdasarkan pembagian kasta. Masyarakat hidup berdampingan secara damai walaupun mereka berbeda agama. Kehidupan budaya Kerajaan Medang Kamulan. Kebudayaan Kerajaan Medang Kamulan sudah sangat maju. Hal itu ditunjukkan oleh prasasti-prasasti yang ditemukan. Selain prasasti, Kerajaan Medang Kamulan juga banyak menghasilkan kitab-kitab terkenal. Selanjutnya, masa kejayaan. Kerajaan Medang Kamulan mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Airlangga. Pengalaman hidup dari Raja Airlangga sendiri telah diceritakan dalam kitab Arjuna Wiwaha, yakni karya dari Empu Kanwa. Kemudian, setelah Raja Airlangga mencapai puncak kerajaannya, beliau memasuki masa kependetaan. Selanjutnya, masa keruntuhan. Kerajaan Medang mengalami keruntuhan ketika pesta pernikahan Putri Raja Dharma Wangsa dengan Airlangga. Terjadi serangan mendadak dari Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya menyerang Medang Kamulan dengan bantuan dari Kerajaan Wurawari. Serangan tersebut mengakibatkan meninggalnya keluarga Kerajaan Medang. Yang terakhir ada peninggalan Kerajaan Medang Kamulan. Peninggalan Kerajaan Medang Kamulan ini berupa candi-candi, di antaranya Candi Borobudur, Candi Kalasan, Candi Sewu, Candi Prambanan, Candi Sari, Candi Merak, Candi Gunung, Candi Pelaosan, Candi Gebang, dan Candi Sambisari. Jadi cukup sekian pembahasan materi dari kami tentang sejarah Kerajaan Mataram kuno dan Kerajaan Medang Kamulan. Untuk kalian yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kalian tentang Kerajaan Mataram kuno dan Kerajaan Medang Kamulan. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman.